Ketika klien kami ditangkap, sebelum kami ditunjuk sebagai kuasa hukum oleh orang tua daripada almarhum namanya Rudiana, waktu itu dia bertugas di Sat Narkoba Polres Kota Cirebon, itu tidak diserahkan ke unit reskrim, tetapi dibawa ke kantornya dia, ke ruangannya dia di unit narkoba. Maka di sanalah mereka diperlakukan tidak manusiawi, dipukulin dengan berbagai cara, dengan tuduhan-tuduhan seolah-olah mereka melakukan pembunuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Kreatif Studio Family. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi seputar kasus pembunuhan Vina, yang mana rombongan dari Mabes Polri yaitu tim Propam mengunjungi Mapolda Jawa Barat untuk menindaklanjuti kasus pembunuhan Vina ini ya teman-teman. Dan kasus Vina ini mendapatkan tanggapan dari pengacaranya, pengacara si tersangka, dan dari netizen yaitu Bunda Widya dan yang lainnya ya. Tapi sebelum masuk ke videonya, langkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yuk, seperti apa keseruannya, langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Dari kelima terpidana kasus Vina mencabut keterangan BAP-nya, begini alasannya. Baik, terima kasih. Inilah yang perlu kami jelaskan supaya tidak simpang siur nanti pemberita di media. Bahwa ketika klien kami ditangkap, sebelum kami ditunjuk sebagai kuasa hukum oleh orang tua daripada almarhum namanya Rudiana, waktu itu dia bertugas di Sat Narkoba Polres Kota Cirebon, itu tidak diserahkan ke unit reskrim, tetapi dibawa ke kantornya dia, ke ruangannya dia di unit narkoba. Maka di sanalah mereka diperlakukan tidak manusiawi, dipukulin dengan berbagai cara, dengan tuduhan-tuduhan seolah-olah mereka melakukan pembunuhan. Dan secara gamblang bisa dilihat di berbagai media ada foto-foto mereka yang sudah babak karena mereka tidak tahan siksaan yang dilakukan oleh kepolisian Resort Cirebon Kota. Akhirnya mereka pasrah dengan kondisi apapun asalkan mereka tidak disiksa lagi. Itu kira-kira awal daripada sejarahnya. Kasus kepergian Vina dan Eki terus menjadi trending topik. Bahkan nama Ibtu Rudiana, ayah Eki, ikut terseret dalam lingkaran masalah tersebut. Diungkap oleh sosok wanita yang bernama Widya. Kepergian Vina dan Eki terjadi dilatar belakangi oleh kasus lain, yakni kasus barang haram. Kalau disebutkan ntar saya dicari pula, ya tak? Nah, tapi backingan memang keponakannya ya. Kemudian yang satunya masih saudaranya, yang satunya masih keponakannya katanya kan. Nah, jadi mudah-mudahan si gendut itu ya, seorang oknum polisi itu ya bisa membuka suara. Jangan kerjasama dengan Ibtu Rudiana. Saya harap semoga oknum polisi tersebut bisa membuka kejujuran, jangan melindungi walaupun keponakan atau masih saudaranya, ya kan? Banyak hal yang janggal ketika ditanya wartawan, ya kan? Seperti itu kan? Kasus ini makin mencuat, tapi kok Kapolri juga nggak unjuk taring tentang penanganan ini yang serius, dan perintah Bapak Jokowi untuk Kapolri juga nggak kenceng, ya kan? Ada apa sebenarnya gitu ya? Termasuk presiden kita jadi kendor. Pengacara yang kemarin bener-bener katanya mau lapor jangan menghalangi itu, tapi kok sekarang kendor. Tadinya garang, kok sekarang kendor gitu. Ada apa ini semua ya? Lama-lama kasus yang namanya korupsi tenggelam ini juga nggak selesai gitu ya. Cobalah Bapak Kapolri ya unjuk taring ya, injek gas nih ya sedikit.
kok presiden kita sepertinya ada yang ditakuti gitu. Karena apa? Ya seharusnya kan seorang presiden juga memerintahkan tuntaskan seperti ucapan Jokowi pada waktu kasus Sambo. Nah seharusnya seperti itu kan. Ya kok malah semakin kesini semakin kenceng dilindungi gitu. Malah ada yang mengganti nama, ya kan? Nah apa kabar tuh keponakan kita yang masih di Taruna, ya begitu, ya kan? Nah sampai di situ dulu. Mudah-mudahan ya orang yang komen itu juga paham. Mudah-mudahan orang yang melaporkan saya itu juga ya besok ditandai Tuhan, ditandai Allah, karena dia jahat sama saya. Bisa jadi dia nyungsep God tuh besok. Salam waras. Di sisi lain, Polres Cirebon Kota terpantau menerima kedatangan pejabat Propam Polri yang didampingi Polda Jabar di tengah pengusutan kasus kepergian Vina dan Eki 2016 silam. Beredar informasi bahwa ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, tengah diperiksa di Polres Cirebon Kota pada hari Kamis 6 Juni 2024. Nah itulah bro ya, makanya saya bilang ciri-ciri kasus yang ditunggangi ya ini nggak akan selesai-selesai. Udah 8 tahun, itu harus sampaikan loh ke telinga Bapak Jokowi. Ini ciri-ciri yang namanya kasus yang ditunggangi oleh pejabat. Ya, ditunggangi pejabat untuk menyelamatkan pejabat. Ya sebenarnya siapa korbannya? Anak pejabat. Agar kenapa seorang yang menangani kasus tersebut ya terkecoh dengan kasus pembunuhan beramai-ramai, ya kan? Padahal orang tersebut selalu dekat dengan anak-anak para pejabat itu, termasuk dengan geng motor, ya kan? Selalu ada selfie-nya orang tersebut. Kita bukan mengada-ngada ya. Jadi masih ingat ya, semuanya ya masih ingat lah ya seorang kombes yang namanya Purwanti pada waktu itu ya, bandar narkib tersebut. Nah itu bro ya, jadi makanya saya bilang jangan terkecoh kalian, terkecohlah dengan suap menyuapnya ya. Inti dari semua itu hari ini saya beranikan diri ya berbicara. Kenapa ya kita ya rilis kembali soal dulu ada bandar yang namanya Corby di zamannya SBY, lolos pulang ke Australia, tidak dikenakan hukuman apa-apa di negara, ya kan? Nah seharusnya is dead kan. Nah itu bro, itu salah satunya di zaman SBY berkembang biaknya bandar-bandar ini ya, sampai sekarang udah mendaging, udah keenakan, ya kan? Nah kedua yaitu yang namanya itu Rudiana, bapaknya Eki ya, mengetahui ini kasus bandar ini ya, maka anaknya lah jadi sasaran. Kenapa beliau juga minta kasus itu ditutup? Sebenarnya memang nggak ada kaitan karena anak-anak geng motor itu dibayar, ya kan? Tapi kunci salah satunya orang yang menangkap Peggy Setiawan palsu kemarin, salah satunya yang berjenggot itu orang suruhan ya, orang suruhan. Itu dijamin kalau saya ya, itu orang suruhan. Ya orang suruhan yang membayar geng-geng itu, dan makanya matanya Vina ditutup. Kenapa? Agar tidak mengetahui orang tersebut, ya kan? Terus kemudian ada almarhumah Eki itu mendengar sebutan nama dia, mendengar sih sebenarnya ya, dia mendengarkan itu, telinga Vina juga tahu. Coba ya, telinga Vina, telinga Eki itu tahu orang nama samaran itu namanya pertamanya Aldo. Jadi saksi-saksi ya, tipi-tipiwan awak-awak media yang mewawancarai teman-temannya anak-anak bupati ini percuma, mereka berbelit-belit. Ini orang-orang ini menerima sogokan semua dari bandar, ibu, bapak ya, sogokan dari bandar. Bahkan saya mengangkat pembicaraan ini, bahkan saya sendiri terancam mungkin ya, meren ya gitu ya.
Tapi mudah-mudahan Allah selalu melindungi saya. Jadi inti dari jam berapa tadi ya? Subuh ya, saya ini tanggal 1 Juni 2024 ya. Mudah-mudahan dari live streaming saya nanti malam ya itu kalau ada waktu ya, mungkin paling lambat-lambatnya saya Senin malam Selasa gitu aja kita rilis di yang namanya YouTube ya, channel saya Dagelan Politik itu ya. Jadi mudah-mudahan ya Presiden bisa menguak ini. Saya harap Kapolri di tahun 2010 sampai 2016 itu dipanggil kembali, yang menjadi Kapolresnya, yang menjadi ininya ya. Memang betul di geng motor itu hanya anak-anak tongkrongan, kan denger nggak itu kata Vina itu ya kan, anak-anak tongkrongan bukan geng motor ya, nongkrong bareng-bareng, hanya sekedar nongkrong. Nongkrong itu ada orang yang nimbrung ya, salah satunya orang yang selalu menangkap yang namanya Peggy Setiawan palsu itu ya, itulah salah satu kuncinya, dia tahu ya. Tolonglah ya bagi orang itu ya yang saya sebutkan itu ya, kita nggak tahu namanya ya, pokoknya ciri-cirinya itu ya, tolonglah jujurlah agar kenapa, agar yang namanya korupsi kami di negara ini kan bisa terungkap semua, pejabat siapa aja gitu. Jangan di saat-saat Hotman Paris nih ya, di saat-saat negara kita menangani korupsi besar-besaran ini diangkat kembali agar mengecohkan itu ya kan, agar mengecohkan loh ini ya, di saat ini ya, kasus ini ya, kasus Vina ini ya, agar mengecohkan yang namanya korupsi juga, suap menyuap ya kan. Nah terus mungkin Susno Duaji juga tahu ya kasus ini ya, coba ya. Kala itu kasus orang masalah siapa tuh yang di pesantren, siapa itu yang namanya kemarin itu yang kita ituin, nah itu salah satunya ya, salah satunya. Nah kita harus paham ya, Indonesia jangan dikecohkan dengan kasus yang namanya Vina ini dengan menemukan tersangka baru. Sebenarnya kuncinya adalah salah satu orang yang menangkap yang namanya Peggy Setiawan palsu itu, karena orang itu dekat sekali dengan geng-geng itu ya. Saya harap Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga melindungi saya, pertama yang membuka kasus ini ya, kemudian Bapak itu yang namanya orang tua Eki, seorang Bapak Rudiana. Saya minta Bapak buka aja kasus itu, karena kasus ini melibatkan jenderal-jenderal ya, berpangkat-pangkat ya. Ini para bandar-bandar narkep ini pada tahun 2010 sampai 2016 itu dilindungi oleh pejabat. Jadi sampai sekarang membiak ya, mendarah daging. Ya contoh kita dulu ada kasus di zamannya SBY dulu, bandar narkoba yang namanya keceplosan, bandar narkep yang namanya Corby dari Australia lolos dari hukum, dan itu pada waktu kasus itu diangkat menyebutkan yang namanya anak seorang presiden yang itu Ibas pada waktu itu harusnya kita tahu ya, hukum itu sudah lemah dari sejak SBY sampai saat ini ya. Mudah-mudahan bapaknya Eki seorang itu yang namanya Rudiana membuka kembali kasus penemuan bandar narkep di kapal besar itu ya. Karena apa ya, anak-anak geng motor itu sebenarnya ditunggangi. Inilah ciri-ciri kasus yang ditunggangi. Kemudian kita juga berlapis juga, kenapa saat ini negara kita lagi menangani kasus-kasus tambang timah dari 271 triliun menjadi 300 triliun, kemudian kasus bansos 479 triliun, kemudian kasus gratifikasi yang namanya pajak 3000 triliun, kemudian ada lagi ya kan. Nah itu menyeret banyak orang pejabat. Indonesia makanya ada kata-kata dari Prabowo, yang kuat semakin kuat, yang lemah biarkan menderita. Itu kata-kata dari Prabowo. Waspadailah bro, inilah cara-cara hukum
mental yang ada di Indonesia ini yang sangat lemah. Jadi ciri-ciri kasus yang ditunggangi yaitu ini, melibatkan banyak orang, yang dikorbankan siapa aja ya, diundang sana di televisi swasta, diundang sini. Aduh, ini mengecohkan juga karena kasus korupsi lagi marak saat ini juga ya. Kenapa? Agar pelaku-pelaku korupsi juga di tahun ini tidak terungkap, itu satu. Kemudian yang saya heran ini pejabat-pejabat melindungi sesama temannya, bro. Ada juga orang yang komen di situ kah, baikkah Sambo itu dikeluarkan atas penanganan kasus Vina ini? Sepertinya bagus juga idenya ya, kalau menurut saya. Kalau seandainya Bapak Sambo itu dikeluarkan, mengangkat kembali kasus yang namanya Bandar Nerkep ini, tahu dia, karena kasus itu tahu. Pak Sambo tahu banget ya pada waktu itu. Jadi bagus juga sih idenya ya. Jadi jangan terkecoh ya rakyat Indonesia dengan kasus Vina, penemuan baru, orang-orang mirip, ada yang di Taiwan, ada yang di Singapura dan sebagainya pelakunya. Memang merasa orang tuanya, anak-anak mereka tidak bersalah karena ditunggangi seseorang, salah satu bandar narkep yang dilindungi oleh kepolisian di negara kita. Itu aja ya. Salam waras, salam NKRI. Semoga rakyat menjadi cerdas dari konten-konten saya, baik itu di TikTok maupun di YouTube. Jadi itu ya teman-teman, kedatangan tim Propam Mabes Polri itu diterima dengan baik oleh jajaran kepolisian di Mapolda Jawa Barat, dan kedatangan itu untuk menindaklanjuti kasus pembunuhan Vina ini yang tidak kunjung usai. Dan berbagai komentar dari netizen, dari Bunda Widya, termasuk juga dari pengacara si korban juga turut berkomentar, dan Bunda Widya itu juga memberi komentar di situ. Masalahnya di situ ada pada tahun 2016 ada penangkapan narkib ya di situ, kata si Bunda Widya ya. Saya tidak mau menyebutkan apa, mau nyebut narkib ya, teman-teman bisa memahami sendiri narkib itu apa maksudnya ya. Dan mohon maaf ya apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya teman-teman, baik dari kata-kata, penyampaian, dari sikap, mohon dimaafkan ya. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.